bagaimana perusahaannya, Pak Anton? Mungkin sistemnya yang diterapkan, kemudian seperti apa sih mungkin perusahaannya? Baik, jadi memang perusahaan Keling ini sendiri itu berdiri di Indonesia itu sejak tahun 2002. 2002. Ya, terletak di masih sewa saat itu di Ruko Mangga 2 Mall. Dan seiring perjalanan waktu, Keling sendiri bisa membeli kantor di Jalan Saharjo Tebet ya, Jakarta Selatan. Dan pada akhirnya untuk saat ini Keling sudah memiliki gedung sendiri. Ya, gedung sendiri, dan itu menjadi ikon multi level marketing terbesar di Asia. Ya, karena gedung milik sendiri setinggi 28 lantai di segitiga emas Jakarta. Asia ya. Iya, Asia. Dan itu menjadi kebanggaan kita sebagai distributor ya, bahwa kita tergabung di sebuah perusahaan yang besar ya, kapasitas internasional ya, begitu. Nah, untuk sistem-sistemnya sendiri, Keling seiring perjalanan waktu, Keling ini sudah mendapatkan label syariah, gitu, label syariah dari MUI, ya, dimana yang namanya label syariah itu sendiri bukan berarti mau mengislamkan Keling, tidak, tapi paling tidak memberikan rasa aman. Ya, karena memang kita masyarakat Indonesia ini multikultural ya, sehingga dengan mayoritas rakyat Indonesia ini beragama Islam ya. Nah, itu memberikan rasa aman kita menjalankan bisnis multi level marketing ini, karena memang dari pandangan masyarakat sendiri multi level marketing itu negatif. Betul. Iya, betul ya. Karena kenapa? Karena banyak sekali ya kegiatan-kegiatan bisnis jaringan seperti ini yang berkedok multi level marketing. Betul sekali. Yang sebetulnya mereka adalah bentuknya mereka bukan multi level marketing, mereka adalah kegiatan money game gitu. Nah, masyarakat kita sering tergiur dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kepingin mendapatkan hasil cepat dengan tanpa usaha. Begitu. Nah, sementara kita di Keling sendiri ya memang harus giat bekerja ya, dan sistem yang diterapkan di sini bukannya orang yang tergabung lebih dulu itu yang bisa mendapatkan hasil lebih besar, tidak ya. Jadi sistem pembagian hasil pun ketika kita serius menjalankan bisnis multi level marketing di Keling, pembagian hasil itu proporsional ya, sesuai dengan porsi masing-masing. Siapa yang bekerja lebih keras itu yang bisa mendapatkan hasil lebih besar, begitu. Ya. Jadi adil di situ ya. Adil gitu ya. Ini tadi Bapak mengatakan bahwa Keling ini adalah industri MLM ya Bapak ya? Betul. Dan masyarakat banyak yang menganggap bahwa image buruk nih, MLM ini image buruk, tapi Keling ini MLM syariah ya Pak ya? Itu gimana sih syaratnya bisa dapat sertifikat syariah itu? Syariah. Jadi untuk label syariah sendiri itu persyaratannya sangat ketat sekali sebetulnya. Ketat sekali ya. Tapi saya sampaikan di sini ada beberapa hal yang bisa diberikan label syariah itu, diantaranya yang pertama itu produk yang dipasarkan jelas harus halal. Ya, harus halal, dan alhamdulillah produk-produk Keling itu halal ya. Nah, yang kedua ya perizinan-perizinan lain juga harus lengkap gitu ya. Nah, terus dari sistem bagi hasil, Keling itu tidak ada unsur judi. Ya, itu tidak ya. Boleh ada unsur judi. Tidak boleh ada unsur judi, tidak boleh ada hal yang samar-samar, semua harus jelas. Yang berbau keraguan begitu. Dan Keling saat ini memang MUI meletakkan perwakilannya di Keling Tower di lantai 8 untuk para distributor ataupun calon-calon distributor yang masih ragu-ragu tentang Keling itu bisa berkonsultasi syariah setiap hari di lantai 8 Keling Tower. Keling Tower ini punya Keling nih ya, gedung. Iya, gedung milik sendiri punya Keling, dan diletakkan satu ruangan untuk MUI di sana ya, MUI di sana. Untuk siapa yang mau berkonsultasi mengenai syariah itu sendiri, kegiatan MLM jadi, gitu.
dan makin jelas artinya ya. Berarti nggak ada keraguan nih untuk masyarakat yang pengen gabung. Betul. Jangan sampai menimbulkan keraguan-raguan. Kan, begitu. Iya, nanti kan mungkin masyarakat bilang MLM ini kayaknya ragu-ragu gitu ya. MLM ini nanti seperti ini, seperti itu. Nanti saya jadi rugi atau itu. Betul. Ini enggak ya, Bapak? Tidak. Jadi memang sebetulnya kalau kita mau melihat sisi positifnya, kegiatan multi level marketing ini adalah satu peluang yang membantu program-program pemerintah ya, yang memberikan peluang pekerjaan ya, atau bagi mereka yang mau mendapatkan penghasilan tambahan. Begitu. Iya. Oke, baik. Ini mungkin kita ke tema deh. Kita kan tadi kita mengetahui dulu perusahaannya. Ini kita ke tema, Pak Anton. Terkait tema kita hari ini, Bengkulu peduli, Keling peduli Bengkulu, gitu ya. Kemudian ada bagi-bagi bantuan ke Tanjung Agung kemarin ya, betul ya. Ini apa yang mendasari kegiatan ini? Jadi perusahaan sendiri itu menyadari bahwa antara Keling dan masyarakat Indonesia itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, jadi sebagai bentuk tanggung jawab Keling yang membantu program pemerintah ya, dan kita melihat bahwa negara kita ini ya dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami banyak bencana. Betul. Ya, dan terbentuknya Keling Care Foundation itu sendiri sebetulnya dari awal kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Keling itu dari awal Keling berdiri itu sudah dilakukan, ya. Nah, cuma memang kegiatan itu betul-betul serius dilakukan waktu terjadinya gempa di Jogja tahun 2006, ya begitu. Jadi Keling memberikan bantuannya di sana dan ikut membangun satu panti asuhan ya, untuk membantu anak-anak ya yang orang tuanya sudah meninggal, dibangun panti asuhan Darul Keling Ihsan di Jogja, Darul Keling Ihsan di Jogja, dan di situ anak-anak yang kehilangan orang tuanya itu bisa masuk ke sana dan diberikan satu beasiswa ya bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi di sana, itu bisa diberikan di sana beasiswa di Jogja, dan pada akhirnya dibentuklah Keling Care Foundation ini sendiri ya pada ulang tahun Keling yang ke-10 gitu ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan Keling Care Foundation itu sendiri bukan hanya di Bengkulu ya. Akhir-akhir ini kemarin ada tsunami di Palu ya, terus di gempa di Lombok ya. Keling rutin dan berkelanjutan terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan ke sana. Nah, termasuk kita di Bengkulu gitu. Jadi kemarin dari manajer area kita menyampaikan bahwa untuk dari awal sampai dengan pertengahan tahun ini sendiri Keling menyalurkan bantuannya itu untuk ke 10 provinsi. 10 provinsi. Ya, dan alhamdulillah kita mendapat salah satunya bagiannya dari Keling Care Foundation gitu. Ya. Nah, kalau untuk pendanaannya sendiri, pendanaan dari Keling Care Foundation tadi. Iya, betul. Itu pendanaannya dari mana? Oh, begitu. Jadi memang kita Keling ini sendiri memiliki satu sosok pemimpin, Presiden Direktur Keling, Dato Dr. Haji Muhammad Razi Saleh, ya. Beliau itu sangat peduli dengan rakyat Indonesia, dan beliau menyampaikan bahwa kita di sini tidak semata-mata bisnis mengejar dunia saja. Jadi memang orientasi akhirat itu diprioritaskan juga begitu. Jadi dari keuntungan Keling sebagiannya disisihkan untuk ke Keling Care Foundation ini, agar apa? Agar kegiatan ini bisa terorganisir dengan baik dan penyaluran itu betul-betul sampai kepada yang membutuhkan. Begitu. Artinya dari keuntungan perusahaan. Dari keuntungan perusahaan, begitu. Jadi ini tidak semata-mata untuk bisnis saja. Tidak semata-mata untuk bisnis. Membantu orang lain. Betul, ya. Ini terkait dengan bantuan banjir beberapa pekan yang lalu. Ini apa saja yang diberikan Keling, Bapak? Kemarin kita berikan bantuan itu kurang lebih sebanyak 300 pack. Ya, 300 pack itu yang diberikan karena situasi bulan Ramadan kita tidak bisa makan siang di sana. Nah, tapi diberikan snack box KFC ya, terus ada snack box roti juga ya, terus diberikan
tas untuk sekolah ya bagi anak-anak gitu ya. Terus di dalamnya ada makanan ringan untuk menjelang Lebaran, roti gitu ya, roti kaleng gitu ya, untuk Lebaran ya, karena Keling. Dan ada uang santunan masing-masing 100.000 disalurkan untuk warga Kelurahan Tanjung Agung kemarin ya. Begitu. Berapa banyak yang hadir saat itu ya? Waduh, kemarin ramai sekali. Iya, ramai sekali. Kita lihat tadi videonya juga. Betul, ya. Kita juga tidak menyangka seantusias itu ya. Dan alhamdulillahnya masyarakat Kelurahan Tanjung Agung itu kooperatif begitu. Iya. Nah, itu kan tadi 300 itu ya. Itu full dari Keling semua itu ya. Murni dari Keling. Ya, murni dari Keling ya. Dan rasanya belum ada kita ketemukan perusahaan multi level marketing yang menyisihkan kegiatan untuk kegiatan sosial seperti Keling. Luar biasa Keling. Tepuk tangan dong buat Keling. Ada pengen tanya lagi nih Bapak, ini kan kemarin di daerah Tanjung Agung ya, Tanjung Agung membantu di sana. Apakah ada selanjutnya rencana pengen bantu ke daerah yang lain, misalnya kayak di Bengkulu Tengah gitu ya, yang terdampak banjir kemarin? Jadi kita selaku distributor di daerah ini ya, kalau memang nanti ada dari pusat ya untuk menyalurkan ke sana, kita akan sampaikan ya amanah itu untuk sampai ke yang membutuhkan. Begitu ya, karena kegiatan Keling Care Foundation ini sendiri ya di berbagai daerah dilakukan dengan serentak juga begitu. Di Bengkulu juga ada Pak? Di Bengkulu di Bengkulu perwakilannya untuk kita ada case system namanya, itu yang membantu kegiatan Keling Care Foundation. Ya, saling membantu gitu. Saling membantu ya, menyampaikan begitu. Dan gimana keadaan di sana kemarin Pak? Jadi saudara-saudara ya, artinya mungkin mereka kan pasca kena bencana. Iya. Jadi kita sebagai distributor yang menyalurkan bantuan itu ya, amanah itu dari Keling pusat, ikut berbahagia ya. Karena kenapa? Karena ternyata kita tujuan dari Keling Care Foundation ini berbagi kebahagiaan ya dengan masyarakat yang mengalami bencana banjir di Kelurahan Tanjung Agung kemarin. Jadi memang kita melihat bahwa masyarakat setelah mendapatkan bantuan tersebut merasakan kebahagiaan, dan memang kebahagiaan kita itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Begitu. Iya. Mungkin bisa Pak Dieng hadir nggak waktu itu ya? Hadir juga ya Pak ya. Saya mau tanya sama Pak Dieng nih. Boleh dong ceritakan sedikit kronologi kejadian, bukan kejadian ya, kronologi kegiatan di sana seperti apa sih? Memang seperti kata Pak Anton tadi, ini adalah salah satu kegiatan dari Keling Care ya. Nah, waktu itu manajer area udah menyampaikan kepada Pak Anton dengan Pak Endriadi juga, kita ingin menyalurkan bantuan nih. Ada sekitar 300 bantuan yang mau kita sampaikan. Nah, kemudian dia bertanya kira-kira daerah mana yang memang sebenarnya kan hampir sekota Bengkulu ini kena gitu kan. Nah, cuman kita mengambil yang paling terdekat. Pertama terdekat, kemudian yang kedua kita bisa mengkoordinir ya Pak Anton ya. Karena kalau misalnya kita pecah, misalnya ada sebagian kan soal lebar juga kena, terus kemudian benteng segala macam, mungkin kita lebih susah untuk mengkoordinir. Nah, kebetulan kami juga ada kenal dengan daerah Ibu Lurah dengan Tanjung Agung. Kita coba tawarkan nih Bu, ini kita punya bantuan nih sekitar 300 bantuan. Nah, kira-kira warga di sini yang mana yang bisa diberikan gitu kan. Jadi memang kakaknya itu kita pilih. Kakaknya dipilih ya, dipilih. Artinya dipilih itu yang memang membutuhkan gitu. Sebenarnya semuanya membutuhkan gitu kan. Cuman memang kemarin itu di RT yang paling banyak itu yang kena itu, maksudnya yang dapat bantuan itu adalah RT 3. RT 3 di daerah Tanjung Agung. Itu memang termasuk paling parah juga. Dan mereka bantuan dari mereka itu agak sedikit ya, karena memang agak terisolir di belakang, di ujung gitu kan. Nah, saya tahu seperti itu karena memang beberapa pas banjir itu memang saya cek lokasi benar. Memang kebetulan ya istri juga kerja di kantor lurah gitu kan, jadi kan tahu kami waktu banjir itu sekitar hari Jumat atau hari Sabtu waktu itu kan. Nah, itu kita datang, kita cek, saya masuk benar itu. Nah, mereka itu pas banjir itu mereka tidak bisa keluar sama sekali.
Jadi di mana mereka? Mereka stay di rumah. Sementara kalau yang di depan rata-rata kan mereka stay-nya ke atas di jalan. Sementara yang lain yang di belakang itu RT 3 itu rata-rata mereka stay di rumah. Di rumah. Dan kalau mau bantuan itu Basnas datang untuk memberi bantuan pakai perahu. Ketinggian air seberapa itu? Itu kalau ketinggian air sekitar 2 meter ada. 2 meter. Iya, saya kantor lurah itu kebetulan saya bantu ini bersih-bersih juga di situ karena memang ada udah kenal memang istri kerja di situ juga. Itu semua alat perlengkapan itu terendam semua. Oke. Terendam semua. Jadi lemari itu paling atas saja yang nggak kena. Iya. Jadi segini saya. Ada bekasnya gitu ya? Iya, ada bekasnya gitu. Jadi parah benar, sebenarnya parah benar segitu di daerah belakang itu. Yang sebenarnya di depan juga sama, tapi di belakang itu makanya memang paling banyak bantuan itu kita arahkan ke situ. Dan kebetulan memang kakaknya di situ paling banyak. Oh, gitu. Di situ dari 300-an bantuan itu sekitar 190-an itu di RT. Di RT itu ya. RT 3. Nah, selebihnya RT 2 dan RT 1. Ya Allah ya. Ini kalau misalnya lihat Pak Dieng ini kan melihat kejadiannya ya Pak ya, kronologisnya seperti apa dan kemudian ikut membantu pada saat di Tanjung Anggung pada saat itu. Ini pelajaran yang didapat nih dari Pak Dieng. Itu seperti apa Pak yang mungkin disampaikan untuk masyarakat Bengkulu? Ya, pada prinsipnya kan namanya bencana kita tidak mau ini ya. Kita tidak bisa menghindari kan. Dan Keling ini memberi bantuan bukan berarti Keling berharap ada bencana seperti itu kan? Iya, tapi pada prinsipnya inilah bentuk kepedulian Keling. Ya, kita bukan hanya sekedar berbisnis saja, tapi kita peduli dengan kondisi kawan-kawan yang kena musibah. Nah, itu makanya Keling itu mendirikan Care Foundation itu. Dan itu banyak sekali sebenarnya. Ya, bantuan juga, kemudian Keling juga mendirikan seperti kata Panton tadi, kita ada rumah panti asuhan, kita juga ada rumah anak-anak berkebutuhan khusus. Kita punya itu Keling Care itu. Terus kemudian kemarin kita resmikan yang baru sekolah internasional ya Pak Anton ya. Nah, itu. Jadi artinya sebenarnya dengan ada Keling Care ini kita siap membantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, gitu seperti itu. Nah, ini sebelum kita closing mungkin ke Pak Anton lagi. Kan tadi katanya Keling ini juga membantu banyak orang yang mungkin perekonomiannya dulu terjatuh gitu, minus gitu, dan sekarang alhamdulillah banyak yang terbantu dan punya kehidupan yang luar biasa, yang sudah sejahtera lah ya. Mungkin boleh cerita apa di Bengkulu sudah banyakkah, di Indonesia sudah banyakkah, apa sih latar belakang mereka dan sekarang seperti apa? Mungkin boleh cerita. Baik, jadi memang bisnis multi level marketing itu yang murni lah ya, yang murni ya, yang memang keuntungan itu didapatkan dari penjualan produk gitu ya, bukan merekrut orang ya. Nah, jadi memang kalau di Keling sendiri ya, sejak saya bergabung saya bisa melihat bahwa banyak sekali yang sudah mendapatkan perubahan kehidupannya dari yang minus ya. Contoh seperti kalau di Jogja ada senior brand ambassador Bapak Ahmad Firman Santoso, ya itu latar belakang sebagai tukang pijat keliling ya. Terus ada di Padang ya senior brand ambassador Bapak Erwan ya begitu. Itu mantan tukang ojek pangkalan. Ya, banyak sekali Pak ya, jadi banyak sekali latar belakang, tapi bukan berarti tidak ada latar belakang yang memang sudah baik sebelumnya ya, yang latar belakangnya doktor banyak Pak, banyak ya bergabung di Keling, yang latar belakangnya kepala cabang bank gitu ya, perbankan banyak Pak. Itu kan kehidupan udah enak padahal ya. Ya, kehidupannya sebenarnya sudah nyaman gitu ya, tapi memang beliau mau sedikit mendengar satu informasi yang bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dijalankan secara fleksibel dengan modal kecil dan potensi penghasilan yang besar, kan begitu ya. Memilih lah ya, jangan dibatasi rezekinya ya kan. Jadi sebenarnya semua latar belakang ini semua latar belakang, iya betul. Kalau di Bengkulu sendiri, kalau di Bengkulu sendiri ya latar belakang
Ya seperti yang saat ini upline kita berada di Bandung ya, Royal Crown Ambassador Sucipto itu latar belakang pengangguran, Pak. Pengangguran. Iya, betul. Ya, mahasiswa. Ya, mantan mahasiswa lah yang susah mendapatkan pekerjaan karena persaingan begitu ya. Iya. Mahasiswa. Terus ada upline kita juga Bapak Crown Ambassador Jamaluddin Al-Afghani ya, itu sekarang sudah bisa tinggal di perumahan mewah di kawasan Elit Cibubur ya. Beliau latar belakang ya saat awal bergabung di Keling ya mahasiswa begitu, sama dengan istrinya juga seperti itu, saat ini sudah berperingkat sebagai Crown Ambassador juga begitu. Iya. Dan ada di Bengkulu juga Crown Ambassador Insinyur Enriadi ya, beliau latar belakang ya pengusaha, pengusaha perhotelan ya, pengusaha properti begitu. Jadi segi perekonomian meningkat nih. Betul. Oh, Pantun ini latar belakang apa boleh tahu? Iya. Juga nih. Aduh. Jadi kalau saya latar belakang sebelum bergabung di Keling ini sendiri sebenarnya karyawan di sebuah perusahaan pelayaran di Bengkulu gitu, dan alhamdulillah sempat menjabat kepala cabang pelayaran selama 4 tahun, dan saya tergabung di Keling ini saya bisa melihat bahwa di sini jauh bisa memberikan kehidupan yang lebih lebih baik lah begitu ya. Saya memilih menjalankan bisnis ini di waktu-waktu yang fleksibel ya, nggak ada yang ngatur gitu, nggak ada yang ngatur gitu. Pak Dieng sendiri latar belakang sikat mungkin? Kalau saya latar belakangnya sebelum di Keling itu berdagang. Ya, terakhir saya buka konter HP waktu itu di Bogor. Ya, kemudian memang join Keling diajak dengan kakak sendiri. Ya, salah satu leader kita juga Ibu Eri Bungawati ya. Crown Ambassador Bu Eri Bungawati itu yang mengajak kita. Awalnya bergabung hanya sekedar pakai produk. Tapi lama-lama merasakan manfaat produknya, sembuh dari penyakit, alhamdulillah ya. Kemudian coba untuk memasarkan ini, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Nggak mau berhenti jadinya. Ya seperti Pantun juga kan, jadi kita nggak mau berhenti ya kan. Baik. Berarti udah banyak nih, artinya udah banyak ya yang tertolong gitu ya. Oke, baik. Mungkin ini karena waktu ini Indah waktunya terbatas ya. Terima kasih Pantun sudah hadir. Terima kasih Pak Dieng. Terima kasih. Iya, baik. Jadi kita sudah mengetahui ini seperti apa sih sebenarnya Keling ini. Betul. Dan juga dari kegiatan tadi juga bisa kita petik pelajaran artinya Indah ya. Bahwasanya untuk berbagi jangan juga pilih-pilih ya kan. Kemudian kalau berbagi juga jangan tanggung-tanggung, bagi aja begitu ya. Ya benar. Kalau misalnya kita lihat nih bahwa Keling ini tidak semata-mata hanya bisnis saja, tapi dia juga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tentunya. Dari segi perekonomian dan mungkin ada bencana dan segi pendidikan juga dibantu oleh Keling. Seperti tadi ada beasiswa, kemudian ada panti asuhan gitu ya, banyak lah ya. Baik. Dan juga produknya juga bagus-bagus nih. Aduh, kayaknya ditinggalin aja ya. Ya, jadi kalau mau konsumsi, mau beli nanti hubungin ya. Hubungin siapa nih? Kita. Atau hubungin kita boleh lah ya. Iya, baik. Baik pemirsa RP TV dimanapun Anda berada, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ida Septirisani pamit undur diri. Saya Ranggi Dwinanda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mbak.